Al terus melajukan mobil asistennya itu dengan kecepatan tinggi bak seorang pembalap mobil. Dari saking cepatnya dirinya mengendarai mobil itu, hanya membutuhkan waktu 5 menit dari rumah sakitnya hingga sampai di gerbang pintu halaman rumah pribadinya. Sinar cahaya dari lampu mobil itu pun telah berhasil mengalihkan pandangan beberapa orang petugas serta para bodyguardnya. Sepanjang Al memandang halaman luas rumahnya, semuanya sudah nampak terlihat sepi. Para tamu undangannya pun sudah tak lagi ada, dan tenda penghias malam resepsinya, sudah banyak dilepas dari tempat pemasangannya. Menyesal, sudah pasti menyesal. Namun sayang semuanya sudah terlambat. Bukan terlambat, namun dirinya lah yang terlalu bodoh. Di malam resepsi pernikahan kita, aku sudah melakukan kesalahan fatal sayang. Mungkin malam ini bukanlah malam yang tepat untuk malam indah kita, dan aku memang harus mengulangnya kembali. Bahkan setiap tahunnya memang harus dirayakan. Gumam Al mantap, sebelum akhirnya pria bertubi tinggi itu pun keluar dari mobil asistennya. Selamat datang Tuan. Sapa beberapa bodyguard yang menyapanya. Namun karena Al sedang dilanda oleh rasa panik dan bersalah, membuatnya tak menyahut sapaan itu. Al terus melangkah cepat memasuki rumahnya. Dalam langkahnya Al sempat menatap jam tangannya, dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam lewat. Ini sudah benar tengah malam. Wajar jika semua orang di rumahnya sudah terlelap dengan lampu ruangan yang sudah dimatikan. Dengan perlahan Al membuka handle pintu kamarnya. Ia tak ingin jika sang istri sampai merasa terganggu. Ditutupnya pintu kamarnya itu secara perlahan. Al melangkah pelan mendekati istrinya yang ternyata sudah terlelap, bahkan gaun pengantinnya pun sudah istrinya tanggalkan. Al duduk berjongkok di samping kasur istrinya itu. Ditatapnya wajah istrinya lekat. Sangat terlihat jelas dari kedua kelopak matanya yang terpejam sudah terlihat bengkak. Al semakin merasa bersalah, bisanya dirinya meninggalkan istrinya di pelaminan seorang diri. Jahat memang, dirinya benar sangat jahat. Kap. Sebuah kecupan lembut, Al lekatkan di kening istrinya. Ia menciumnya cukup lama sambil berkata, "Maafkan aku sayang, yang sudah menyakitimu. Aku pasti menebus semua kesalahan ini, dan akan aku jadikan setiap tahunnya ada bagian dari malam indah kita sebagai pengganti malam yang sudah aku sia-siakan." Batinnya. Setelah mengucap janji itu, barulah dirinya melepas kecupannya dari kening sang istri. Al mulai menaiki ranjang kasurnya itu secara perlahan agar istrinya tak terbangun. Pria bertubuh kekar itu pun memeluk dengan hangat tubuh istrinya itu yang masih dalam keadaan miring. Namun sayang pergerakan tangannya yang sudah dirasa halus, ternyata masih membuat tidur lelap sang istri menjadi terusik. Adinda membuka kedua kelopak matanya kala ia merasakan adanya sebuah rengkuhan hangat yang menyentuh lengan hingga perutnya. Lalu Adinda pun berusaha memindahkan lengannya sendiri agar pandangannya bisa menjangkau sesuatu yang mengenai tubuhnya itu. "Sayang!" seru Al. Sontak Adinda pun langsung menoleh ke arah samping tubuhnya, dan ternyata suaminya lah yang sedang memeluknya. "Sayang, kamu bangun, apa kamu perlu sesuatu?" seru Al lagi. Adinda tak menyahut seruan suaminya, malah yang ada Adinda memunggungi tubuh suaminya. Sepertinya Adinda merasa enggan jika harus menatap wajah suaminya. "Sayang, maafkan aku sayang, aku bisa menjelaskan semuanya." seru Al lagi, namun masih tak ada respon apapun dari istrinya itu. Adinda masih memunggungi suaminya, dan kini, air mata itu kembali terjatuh. Adinda menangis lagi, bahkan tubuhnya pun terasa bergetar, yang mengungkapkan betapa terlukanya hatinya saat ini. "Sayang, maafkan aku, coba tatap aku sebentar, aku akan menjelaskannya sayang." Pintanya lembut. "Sayang, aku tahu, aku salah karena sudah meninggalkanmu di pesta kita, tapi itu aku lakukan." "Jangan bicara lagi Mas Hicks." Adinda tak butuh penjelasan apapun Hicks. "Kamu jahat Mas Hicks." Potongnya dengan sesenggukan. "Dek. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Tapi kalau tidak aku jelaskan. Kalau Mas bicara lagi, Adinda akan keluar dari kamar ini." Tubuhnya pun sudah mulai beranjak. "Baiklah sayang, baiklah. Aku tidak akan menjelaskan apapun lagi sayang, tapi tolong jangan keluar dari kamar ya, aku mohon sayang." Sahut Al memohon dengan berusaha menahan tubuh istrinya yang sudah bangkit. Tak ada sahutan lagi dari Adinda. Wanita hamil itu kembali membaringkan tubuhnya. Dengan masih berusaha meredamkan isak tangisnya, Adinda masih memunggungi suaminya.
Hatinya begitu remuk, sangat sakit yang dirasakannya, dirinya tak ingin mendengar kalimat apapun dari suaminya, karena semakin suaminya itu berbicara, semakin membuat luka hatinya menjadi lebih menganga. Maafkan aku sayang. Ya Allah, bagaimana caraku untuk menjelaskannya? Tenanglah Al, kamu jangan terlalu memaksakan diri, biarkan istrimu tenang dulu. Batinnya. Dan Al pun kembali mengeratkan pelukannya pada tubuh sang istri, yang ternyata masih sedikit bergetar karena berusaha menahan isak tangisnya. Pagi hari sekali. Pelak. Pelak. Dua tamparan yang sangat keras itu telah menyapu hebat pipi kiri Al, bahkan tubuh kekarnya pun sudah tersungkur di atas sofanya. Beraninya kamu mempermalukan Adinda, dasar laki, laki tak tahu diri, kamu pergi tanpa izin dan meninggalkan Adinda sendirian di pelaminan tanpa kembali lagi. Apa kamu pikir acara itu sebuah mainan? Dasar laki, laki tak tahu diri, apa kamu tahu akibat dari perbuatanmu itu hah? Bentak Herdi dengan segala amarahnya pada Al. Pa, sudah pa, tolong kendalikan diri papa, biarkan Nakal menjelaskannya dulu, jangan papa marah seperti ini pa. Seru Indah yang berusaha menenangkan suaminya. Al hanya diam, dirinya tak menyangkal jika paman Herdinya akan semarah ini, karena apa yang dilakukannya benar sudah pada batas toleransi. Baru tadi subuh mamanya menamparkannya, sekarang paman Herdinya lah yang menamparkan, bahkan lebih parah dari tamparan mamanya. Adinda yang melihat suaminya ditampar oleh pamannya itu, sebenarnya merasa sangat kasihan dan juga sedih, apalagi di sudut kiri bibir suaminya terlihat mengeluarkan bercak darah. Adinda hanya bisa menangis dengan menahan isakannya. Kamu lupa atau pura-pura lupa, bukankah aku sudah pernah mengingatkanmu, jangan kamu menyakiti Adinda lagi, tapi apa ini? Kamu malah membuatnya menangis dan mempermalukannya di depan banyak orang. Kalau kamu memang tidak sanggup menjaga dan membahagiakan Adinda, lepaskan saja, kembalikan Adinda pada keluarganya yang masih tulus bisa menyayangi dan membahagiakannya. Dek. Sontak saja semua orang yang ada di ruangan tertutup itu pun langsung menoleh terkejut pada Herdi. Bisanya Herdi mengatakan hal yang menyiratkan sebuah perpisahan? Tidak, itu bukanlah hal yang baik, bagaimana bisa Herdi mengucapkan kalimat itu? Paman, apa yang paman katakan, sampai kapanpun, Al tidak akan melepaskan Adinda, Al sangat mencintai Adinda paman. Sahut Al dengan rautnya yang sudah terlihat panik. Tuan Herdi, apa yang Anda bicarakan tuan? Jangan Anda bicara seperti ini, saya tahu Anda sangat marah dan kecewa pada putra saya Al. Tapi saya mohon, janganlah Tuan mengatakan sesuatu yang pada akhirnya bisa menyakiti anak kita. Al dengan Adinda saling mencintai Tuan. Seru Enrico yang berusaha meredakan kekesalan besannya Herdi. Cinta? Putra Anda Al mencintai keponakan saya, bagaimana mungkin orang yang mencintai seseorang bisa dengan tega meninggalkan bahkan mempermalukan orang yang dicintainya? Tidak ada cinta yang seperti itu Tuan Enrico. Sentak Herdi. Entahlah apa yang terjadi pada paman Adinda. Herdi sang paman sudah benar tak bisa menerima penjelasan maupun pengertian apapun. Baginya, siapapun orang yang sudah menyakiti keponakan tercintanya itu, tidak akan ia maafkan. Adinda, kamu lihat kan para bodyguard yang sudah paman bawa? Iya benar, paman dan tantemu datang kemari untuk membawamu dan juga anak-anakmu, jadi bereskan semua barangmu, kalian ikut paman pulang sekarang juga. Dek. Sontak Al pun langsung berdiri dari posisinya. Paman, apa yang paman katakan, Adinda tidak akan pergi dari rumah ini, Adinda adalah istriku paman, jadi akulah yang lebih berhak atas dirinya, paman tidak bisa memaksa istriku untuk ikut paman, tidak bisa. Sentak Al yang tak terima. Aku tak peduli lagi, dan kalimatmu itu tak ada gunanya, bukankah aku sudah mengingatkan, jangan pernah sakiti Adinda lagi, jika kamu mengulang lagi, dan tak peduli apapun alasannya, tidak akan aku maafkan, apa kamu itu? Sahut Herdi dengan nadanya yang sudah terdengar menggelegar. Pa, sudah pa, apa yang papa katakan, jangan bertindak gegabah pa, apa yang papa lakukan ini hanya akan menimbulkan perpecahan keluarga, ingat sama cucu kita, bagaimana nasib Agatha dan Damian kalau sampai kedua orang tuanya berpisah? Seru Indah lagi dengan segala ketidaksanggupannya. Tuan Herdi, saya mohon dengan sangat pada Anda, saya tahu, bahkan saya juga sangat marah dengan kesalahan fatal yang dilakukan oleh putra saya Al. Tapi kita juga harus paham Tuan, tidak ada sebuah hubungan rumah tangga yang tak punya masalah,
setiap rumah tangga pasti ada konflik dan juga ujiannya, termasuk dengan apa yang terjadi pada kita semua, pada rumah tangga anak kita. Jadi saya mohon pada Anda Tuan, tenangkanlah diri Anda, kita bisa membicarakan masalah ini dengan baik. Baik, Tuan, suatu keputusan yang diambil dalam keadaan marah, hanya akan berakhir pada sebuah penyesalan. Seru Enrico lagi. Ia sudah tak tahu lagi, bagaimana cara memberikan pengertian pada besannya. Maaf Tuan Herdi, untuk kali ini, apa yang diucapkan oleh suami saya adalah benar Tuan, bukan hanya Anda yang kesal, saya pun sebagai Mama Al, sangat marah dan kecewa padanya. Seru Devina juga pada akhirnya setelah cukup lama dirinya diam. Adinda yang menyaksikan bagaimana keributan ini terjadi, benar-benar semakin membuat batinnya terluka. Air matanya mengalir semakin deras. Apakah dirinya terlalu egois karena tidak bisa mendengarkan penjelasan dari suaminya? Tapi hatinya saat ini masih begitu terluka. Bukan maksudnya ingin mengabaikan dan tak membela suaminya, namun dirinya butuh waktu untuk diam dan menyendiri agar segala rasa sakit di hatinya menjadi lebih reda. Herdi yang mendengar penuturan dari sang besan Enrico dan Devina pun menjadi sedikit lebih bisa menurunkan emosinya. Mungkin benar apa yang diucapkan oleh kedua besannya itu, namun, bukan berarti itu semua bisa memaafkan kesalahan Al. Paman Herdi, Al tahu, Al sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan mungkin Al akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan Al, tapi tidak dengan membiarkan istri dan juga anak Al pergi dari rumah ini. Tapi sayangnya, hanya ada satu penebusan untuk kesalahanmu itu Al, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk sementara waktu, Adinda dan juga anaknya, harus ikut denganku, kamu tidak mengizinkan. Biarlah penentu akhirnya ada pada para bodyguard di luar sana. Putus Herdi. Dek. Apa yang terjadi pada pagi ini seperti sebuah bom waktu yang sudah meledak tepat pada waktunya. Sepertinya akan ada perang dingin di antara kedua keluarga besar itu. Dan Herdi, sudah tetap pada keputusannya. Al sangat tak ingin jika harus kehilangan istri dan juga anaknya meski itu hanya sementara. Tidak, Al tetap tak ingin itu terjadi. Sayang, ayo kita ke kamar, kamu istirahat ya di sana. Ajak Al pada istrinya yang masih menangis. Tidak bisa, apaan ini, Adinda harus ikut denganku. Adinda panggil kedua anak kembar Munak, kita pulang sekarang. Tahan Herdi lalu ia berusaha menarik tangan keponakannya. Tidak bisa paman tidak bisa seperti ini. Adinda adalah istriku, jadi yang paling berhak atas hidupnya adalah aku. Sentak Al lagi dengan melepas genggaman tangan Herdi dari tangan istrinya. Kurang ajar kamu Plak. Herdi kembali menamparkan Al. Al dan juga Herdi masih bersikuku untuk mempertahankan Adinda. Bahkan yang terjadi kali ini sudah menjadi keributan besar. Herdi tak hentinya memukul Al, sedangkan Al tak melawan, namun tubuhnya masih berdiri tegak ingin mempertahankan istrinya. Adinda sang istri pun sudah menolak keputusan pamannya, karena biar bagaimanapun, Al tetaplah suaminya. Enrico terus berusaha melerai pertikaian antara putranya dengan sang besan, namun tak kunjung berhasil, keduanya sama keras kepala dan tak bisa diajak berdamai, hingga akibat dari keributan itu. Berak! Devina tersungkur tak sadarkan diri, dengan tergeletak tak berdaya. Mama! Pekik Enrico. Sontak semua orang pun sangat terkejut dengan pingsannya Devina. Tentu saja Devina pingsan, karena ia tak ingin kehilangan menantu dan juga cucunya. Mama kenapa Ma? Ya Allah, Ma. Panik Al, lalu ia pun bergegas mendekati mamanya. Akibat dari tak bersahabatnya situasi dari pihak Al dengan Herdi, telah berhasil membuat seorang wanita parubaya itu yang begitu sangat menyayangi menantu dengan kedua cucunya menjadi tak sadarkan diri. Kini, disinilah Devina berada, di sebuah ruang kamarnya dan juga sang suami di saat mengunjungi kedua cucunya. Setelah 1 jam lamanya, Devina masih setia memejamkan kedua bola matanya. Menurut keterangan dokter pribadi keluarga Giorgino, Devina sang nyonya mengalami shock berat, sehingga menyebabkannya tak sadarkan diri. Namun selain dari hal mengejutkan dari pingsannya Devina sang nyonya utama, ada suatu hal yang membuat mereka semua menjadi lebih terkejut bahkan telah merasa bersalah dibuatnya. Ya, Al telah menceritakan semuanya. Al telah menceritakan tentang mengapa dirinya pergi dari malam resepsinya. Namun sayang, kepergiannya malah tak bisa membuatnya kembali tepat pada waktunya.
Al menceritakan mengapa dirinya pergi tanpa izin di malam pentingnya sendiri. Itu semua dirinya lakukan agar sang istri dan juga kedua keluarga besarnya menjadi tak panik dengan berita buruknya kondisi Diandra. Namun sayangnya, di saat dirinya sudah di rumah sakit dan siap mendonorkan darahnya, David malah berhasil membuatnya tak bisa berkutik karena alasan pengorbanan dan balas budi. Semua yang terjadi benar menjadi sebuah dilema bagi Al. Al ingin memberitahukan semuanya pada asistennya Andrew, namun sayang, karena ponselnya yang terjatuh dan tak sempat menyala, membuatnya tak dapat memberi kabar apapun. Kini hanyalah penyesalan yang dirasakan Adinda. Adinda merasa menyesal karena sedari awal dirinya tak mau mendengar penjelasan apapun dari suaminya. Seharusnya dirinya tak terbakar oleh emosi. Semua yang terjadi adalah murni bukan kesalahan suaminya. Adinda menangis dengan terisak, bulir air mata itu terus bercucuran seolah tak ingin henti. Sayang, sudah ya, jangan menangis lagi, kasihan lo sama baby kita yang masih ada di dalam sini. Seru Al menenangkan dengan terus mengelus perut istrinya. Adinda minta maaf Mas Hicks. Harusnya Adinda dengarkan penjelasan Mas Al dulu Hicks. Tidak sayang, tidak, kamu sama sekali tak bersalah, akulah yang harusnya minta maaf karena sudah meninggalkanmu seorang diri, maafkan aku sayang. Serunya dengan masih memeluk dan mengelus perut istrinya. Sudah aku mohon jangan menangis lagi sayang, kasihan anak kita di dalam, dia pasti ikut sedih jika mominya terusan menangis seperti ini, sudah ya. Serunya lagi. Dan benar, setelah cukup lama wanita hamil itu menangis, akhirnya secara perlahan air matanya mulai surut. Al mulai mengusap bersih sisa lelehan air mata istrinya di kedua pipi putihnya itu. Herdi sang paman pun juga merasa bersalah karena tidak mau memberikan kesempatan pada Al untuk menjelaskan, bahkan tadi dirinya sempat menamparkannya berkali-kali hingga pipi sebelah kiri suami keponakannya itu menjadi agak bengkak. Dirinya sudah benar sangat emosi atas kejadian yang dialami oleh keponakannya hingga membuatnya gelap mata dan tak mau menerima alasan apapun sebagai pembelaan dari suami keponakannya sendiri. Namun setelah keributan tadi pagi apakah Herdi menyesali perbuatannya? Tentu saja tidak. Herdi sama sekali tak menyesal karena sudah memberi pelajaran pada Al. Rupanya Herdi masih merasa kesal dengan suami Adinda. Namun dari pengakuan Al tadi, ada satu hal yang begitu menggelitik pikirannya. Jika Diandra mengalami kecelakaan dan kondisinya kritis, lalu mengapa David ataupun Kendi tak memberi kabar apapun padanya dan juga istrinya? Bukankah kehidupan Diandra juga sangat penting baginya? Apalagi Herdi menganggap Diandra seperti putri kandungnya sendiri. Memang aku harus memastikannya sendiri, batin Herdi. Setelah kondisi di ruangan kamar itu sudah nampak tenang, terasa seperti ada seseorang yang akan masuk ke ruangan itu, hingga tok, tok, tok. Suara ketukan pintu itu pun mengalihkan pandangan beberapa orang yang di dalam sana. Ceklek. Permisi Tuan, Nyonya, ini, Tuan Muda Aganta dan juga Tuan Muda Damian ingin bertemu dengan omanya Nyonya Devina. Seru Bu Ima, yang sedari tadi pagi memang sengaja ditugaskan untuk menjaga kedua tuan muda kecil itu. Mommy, Daddy. Seru Aganta dengan Damian, lalu kedua bocah kecil itu pun mendekati kedua orang tuanya. Aduh, sayangnya Mommy. Sahut Adinda dengan merengkuh tubuh mungil kedua putranya. Mommy Nanit? Kenapa Mommy Nanit? Tanya si kecil Damian dengan menatap mata indah mominya yang terlihat sembab. Tidak apa sayang, Mommy tidak nangis kok. Sahut Adinda mengelak dengan senyuman yang sedikit dipaksakan. Lalu kedua anak kembar itu pun menoleh pada sang oma yang saat ini tengah tidur terlelap. Tidak, bukan tidur, melainkan karena sang oma pingsan. Ya, si kecil Aganta dengan Damian tahu jika oma mereka pingsan, karena kedua bocah kembar itu tak sengaja mendengar kepanikan Nenek Ima dan juga Nenek Tarsi mereka. Uma Tatit. Seru Aganta khawatir, lalu bocah kecil itu pun mencoba menaiki ranjang kasur omanya. Hati cucu opa, Al, kamu bantu anakmu, dia mau naik. Seru Enrico. Dan kedua bocah kembar itu pun sudah berada di dekat omanya. Aganta dengan Damian, sudah memeluk tubuh oma mereka dari samping kanan dan kiri tubuh sang oma. Sangat terlihat jelas adanya raut kesedihan pada kedua bocah kembar itu. Kedua tangan mungil mereka pun mengelus tubuh dan wajah sang oma.
Nampaknya kedua bocah kembar itu merasa sangat sedih dan tak tega melihat sang oma dalam keadaan terbaring lemah tak berdaya. Uma Banun, Uma Danan Pikan, pingsan, Ladia. Aganta. Uma Danan Pikan Ladi, Mianda dicedi Uma. Seru Damian sedih. Dek. Sontak saja semua orang yang ada di ruangan itu pun menjadi sangat terkejut. Dari mana Aganta dengan Damian tahu jika oma mereka sedang pingsan? Tidak mungkin kan kedua anak kembar itu melihat semuanya, karena sewaktu kejadian itu terjadi, mereka sedang bersama Bu Ima dan juga Bu Tarsih. Uma Banun ya, kita main Ladi. Seru Damian lagi dengan mengelus bahu omanya yang masih setia terpejam itu. Adinda yang melihat bagaimana kesedihan kedua putranya karena nasib mama mertuanya, merasa tak sanggup. Bahkan anak sekecil kedua putranya pun bisa merasakan adanya hal yang tak baik. Anak Dedi, Oma tidak apa sayang, Oma hanya butuh waktu untuk beristirahat. Seru Al, agar kedua putranya tak lagi khawatir. Tapi Uma Tokdak Banun? Tanya Aganta. Karena Oma istirahatnya masih belum cukup sayang, nanti kalau istirahatnya Oma sudah cukup, pasti Oma bangun lagi. Sahut Al dengan senyumannya. Sahutnya. Si kembar kembali memeluk tubuh oma mereka yang masih terpejam itu, dan tak lupa kedua tangan mungil mereka selalu terulur mengelus kedua pipi sang oma. Semenjak kejadian pingsannya Devina, tak ada lagi kalimat yang keluar dari belah bibir Herdi. Pria parubaya itu diam dengan 1000 bahasa. Berbagai pertanyaan masih terus bermunculan di kepalanya. Sedangkan Indah sang istri, masih berada di luar ruangan kamar itu. Indah masih menghubungi Kendi, karena ingin memastikan jika kondisi keponakannya baik saja. Sayang. Panggil Al. Iya mas. Sahutnya lembut. Malam resepsi kita jadi berantakan karena ulahku, aku mau malam resepsinya diulang lagi sayang. Serunya. Dek. Adinda tertegun mendengar kalimat suaminya. Mengapa harus diadakan lagi? Bukankah hal itu hanya akan membuang waktu dan biaya saja? Tidak, Adinda tak ingin adanya pengulangan malam resepsi lagi. Mas, untuk apa diadakan lagi? Itu tidak perlu mas. Ya meski akhir dari malam resepsi kita tak sesuai yang kita inginkan, tapi kan tetap saja, semua sudah berjalan dan selesai. Lalu untuk apa lagi diulang? Sahutnya. Ya memang harus diulang sayang, kan yang terjadi sebelumnya sudah berantakan, sekaligus aku ingin menjelaskan semuanya pada semua tamu undangan karena kecerobohanku. Sahut Al, karena hal itu memang harus dirinya lakukan. Digenggamnya kedua tangan suaminya itu dengan lembut. Adinda sangat paham mengapa suaminya ingin melakukan ini, karena suaminya Al ingin menebus semua kesalahan yang sudah diperbuatnya. Mas, terima kasih karena mas mau melakukannya. Tapi, Adinda sudah tak butuh itu lagi, sudah, tak apa meski tanpa malam resepsi. Yang Adinda inginkan dan butuhkan hanyalah cinta dan perhatian Mas Al pada Adinda dan juga anak-anak. Sahutnya lembut, karena memang itulah yang dirinya perlukan. Al pun kembali memeluk tubuh istrinya. Apa yang diucapkan oleh istrinya membuatnya semakin merasa bersalah sekaligus bangga dengan bersamaan. Bagaimana tidak, seharusnya dirinya lebih mementingkan istrinya bukan hal yang lainnya. Kap. Terima kasih sayang, terima kasih karena kamu sudah menjadi istri yang baik untukku. Serunya terharu, namun meski begitu, Al akan tetap merayakan pernikahannya, tak peduli meski itu harus dilakukan setiap tahun sekalipun. Herdi dan Enrico yang melihat keharmonisan anaknya ikut tersenyum bahagia, terlebih Herdi, seharusnya dari awal dirinya paham, jika Adinda hanya bisa bahagia jika bersama dengan Al. Suara lenguhan itu pun berhasil mengalihkan pandangan semua orang yang ada di ruangan itu. Devina ternyata sudah mulai tersadar dari pingsannya. Dan sontak semua orang yang ada di sekitarnya pun mendekat ke arahnya. Mama. Seru Al. Mama sudah sadar. Seru sang suami Enrico. Devina sang istri, tak langsung menyahut. Ia masih berusaha mengumpulkan semua nyawanya, pikirannya pun berusaha mengingat atas hal yang tak ingin terjadi. Devina mengedarkan pandangannya, ia menelisik ke setiap wajah orang yang ada di sekitarnya, hingga pandangannya itu telah menemukan 3 sosok yang tak ingin jika mereka pergi dari sisinya. Cucu Oma, kalian jangan pergi ya sayang, Oma tidak bisa jika tanpa kalian nak.
Seru Devina dengan langsung memeluk tubuh mungil kedua cucunya, bahkan dirinya sampai meneteskan air mata. Uma, Tita tetap ada di sini Uma, Tita Dakte mana? Mana? Iya Tan Mian. Seru Aganta. Iya, Tita tetap di sini kama Uma. Sahut Damian. Lalu Devina pun mengedarkan pandangannya menatap Adinda sang menantu yang sangat ia sayangi. Adinda, kemarilah nak, peluk mama. Pintanya. Lalu Adinda pun mendekati mama mertuanya dan juga ikut memeluk tubuh wanita parubaya itu bersama kedua anaknya. Kamu jangan pergi ya nak, tetaplah di sini, mama tidak ingin jika kamu dan kedua cucu mama pergi sayang, mama tidak bisa jika tanpa kalian nak. Seru Devina masih dengan meneteskan air matanya. Tanpa terasa air mata yang tadi sempat surut itu pun, kini kembali mengalir. Adinda kembali menjatuhkan air matanya. Adinda merasa sedih dan juga terharu dalam waktu bersamaan. Siapa yang ingin meninggalkan mama mertuanya, apalagi mama mertua yang sudah dirinya anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Karena mama mertuanya lah dirinya merasa seperti diperhatikan oleh ibu kandungnya sendiri, karena mama mertuanya lah, dirinya bisa mengeluh kesahkan apa yang terjadi pada mama mertuanya, tentu Adinda tak akan meninggalkan orang tua mertua dan juga suaminya, karena mereka adalah orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Ma, Adinda tak akan pernah pergi ma, apalagi sampai meninggalkan keluarga ini, Adinda dan anak akan tetap di sini ma, kami tak akan kemana-mana, jadi mama jangan khawatir ya. Sahutnya lembut. Terima kasih sayang, terima kasih karena kamu sudah mau bertahan di sini. Seru Devina.